Alhamdulillah dari at-amana wa ta'ala minal muslimin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, wali murid yang telah menyempatkan waktunya di sekolah SDU Al-Muntazam untuk pembagian rapot serta parenting dari Bapak Ustadz Kozi. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan dan acara selanjutnya adalah penampilan tilawati dari Ananda Sabila dan Ananda Azhar. Untuk anak-anak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha
sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Yayasan Baini Ibu Sunarti. Untuk waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dewan Asatidz dan Asatidzah, yang kami hormati segenap jajaran pengurus sekaligus ketua komite SD Unggulan Al-Multazam, yang sangat kami hormati segenap wali murid SD Unggulan Al-Multazam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anakku yang sangat saya cintai, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Ustadz Khazin selaku Kepala Sekolah SD Unggulan Al-Multazam, yang insya Allah akan membawa nuansa baru di SD Unggulan Al-Multazam untuk lebih maju ke depan, dan harapan kita adalah apa yang beliau dan Dewan Asatidz terapkan di SD kita Unggulan Al-Multazam sesinergi dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian. Pertama dan utama, pantas sekali kalau pagi yang cerah ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Semoga dengan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, Allah tambahkan nikmat Allah dari sisi-sisi yang Allah kehendaki untuk kita semuanya, terlebih untuk pendidikan lembaga SD Unggulan Al-Multazam. Hadirin rahimakumullah, setelah kita bersyukur atas apa yang Allah karuniakan kepada kita, harapan kita semuanya hidup ini selalu selamat, baik dunia maupun akhirat. Untuk itu kita bersama-sama mari bersolawat kepada kekasih Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kehidupan kita senantiasa memperoleh hidayah dari Allah dan memperoleh syafaat dari Rasulullah, sehingga harapan kita semuanya, cita-cita kita bersama untuk selamat Allah kabulkan, dan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang penuh dengan kebak rahmat-Nya, karena hanya Allah yang memberikan ridha kebaikan atas kita, dan hanya Allah pula yang menolak keburukan atas kita. Beliaulah yang punya hak prerogatif atas semuanya itu. Untuk itu pagi hari ini saya ucapkan banyak terima kasih atas rawuh panjenengan sedaya segenap wali santri atau wali murid SD Unggulan Al-Multazam. Tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Asatidz wal Asatidzah atau dewan yang telah menyampaikan ilmunya di SD Unggulan Al-Multazam ini. Semoga apa yang beliau sampaikan kelak anak-anakku memperoleh ilmu yang manfaat, dan semoga anak-anak kita nanti menjadikan kehidupan kita sebagai orang tua
yang diselamatkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Sumarti yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pemateri, akan ada acara parenting yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Fauzi selaku Kepala Sekolah SDU Al-Multazam. Untuk beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, semangat luar biasa. Alhamdulillah ala nikmatillah walladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita muliakan Ibu Hajah Sunarti selaku pimpinan Yayasan Al-Multazam, Ibu Komite Sekolah dan seluruh wali murid yang kami muliakan, Ustadz-Ustadzah yang kita hormati, dan adik-adikku murid-murid yang hadir yang mewakili teman-temannya. Boleh kasih tepuk tangan untuk anak-anak kita yang luar biasa. Karena tadi saya kira karena MC-nya kan tilawati ya, saya pikir baca tilawati gitu. Ternyata tahfidz ya. Jangan hafal Bu tahfidz surah Al-Fajr, Ibu komite sekolah. Al-Fajr. Hafal ngejer ya. Luar biasa loh ya. Ini tataannya di kelas berapa? Ternyata kelas 7 ya Nak ya. Ayo dikurangi 3 maksudnya. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak kita luar biasa ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena berbagi waktu dengan yang lain, panjenengan juga nanti setelah pembagian raport, jadi langsung saja. Ini coro bahasa sononya itu Smart Islamic Parenting. Tapi sanggupannya ini ngobrol-ngobrol bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya jenengan juga kenal saya juga kenal panjenengan. Nggak nyangka kalau yang hadir segini banyaknya, sampai ruangan segini luasnya nggak cukup ya. Ya, jadi mohon doanya juga, Masya Allah, tadi sudah ada penyejuk dari Winarti untuk kita semuanya, agar kita sama-sama berupaya di sekolah ini untuk mewujudkan anak kita menjadi solihah. Siapa sih yang tidak ingin anaknya solihah, Bapak Ibu ya? Yang nanti akan menjadi aset kita, menjadi kebanggaan kita, bahkan menjadi sumber doa kita, menjadi kunci serep kulon jenengan. Jadi ketika kulon jenengan amalnya pas-pasan, nanti bisa ditambah dengan doa-doa dari putra-putri kita. Nah, untuk itu kita tentu bangga ya punya anak-anak kecil-kecil yang lucu-lucu kayak gini ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, ini masa kecil saya seperti ini. Nah, ini dulu imut-imut, sekarang amit-amit. Ya, ini. Namun di sini kita harus paham bahwa anak-anak kita adalah sebuah amanah dari Allah. Ya, amanah dari Allah yang harus kita jaga. Wajib hukumnya. Berarti kalau kita tidak menjaga amanah Allah, kita berdosa. Jangan hanya merasa senang dengan anak-anak saja. Sering kita berkumpul dengan teman kita, tetangga kita, saudara kita, anakmu piro gitu kan. Saya kemarin ketemu sama Ustazah Rizka itu. Anaknya pinten. 40 Ustadz gitu. Ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Ini seperti itu. Nah, itu kadang-kadang jadi kebanggaan. Makanya kan ada alhaqumut takasur. Kadang-kadang melalaikan kita berbanyak-banyakan, banyak harta, banyak keturunan, banyak putra-putri. Lupa bahwa putra-putri kita adalah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu yang saya muliakan, di sini ada 4 posisi anak dalam perspektif Al-Qur'an. Panjenengan, karena di sini saya sangat bangga sekali, ngapunten Umi, saya sering
upload foto di sini bahwa lembaga ini SD Al Multazam ini modelnya seperti pondok tahfidz saya dulu, sehingga saya sering selfie nuansanya seperti pondok pesantren. Makanya nggak heran kalau kemudian nuansanya keterpaduannya dengan Al-Quran. Ya, bahkan pertama dan utama sebelum anak-anak pelajaran diawali dengan sholat duha dan tahfidzul Quran. Bayangkan anak segini loh sudah hafal juz amma loh, Bu. Ya, sudah hafal juz 30. Ya, jangan hafal 30 juz. Hafal 30 juz. Ini luar biasa ini ya. Dan anak-anak yang hafal Al-Quran, Ibu, nanti menjadi orang yang nanti di akhirat memasangkan apa? Mahkota. Ya, nanti panjenengan mendapat mahkota dari anak-anak kita. Nah, apalagi Al-Quran 30 juz mahkotanya besar. Lah hanya juz 30 ya kecil ngono lah. Nyumplik. Tapi minimal kan ada mahkota. Artinya apa? Ada jaminan jenengan masuk surga gara-gara anaknya hafal Al-Quran. Ya, kemarin saya salut ada seorang wali murid yang menghadap ke saya, Ustadz, saya di sini tidak hanya menginginkan anak saya pintar matematika, tidak hanya ingin bagus nilainya. Yang terpenting anak saya bisa Al-Quran, bisa sholat, akhlakul karimah. Syukur-syukur bisa hafal Al-Quran. Merinding saya. Padahal di tempat-tempat lain biasanya yang penting anakku nilainya bagus, matematikanya bagus, kan gitu? Ini yang sangat diapresiasi Bapak Ibu. Untuk itu, karena sekolah ini sekolah yang bernuansakan Al-Quran, monggo kita tengok 4 posisi anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, yaitu anak sebagai perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawabahu wa khairun amala. Masih kene Allah sing kono ngowo. Allah ya, Bu. Kope suaraku gak patah enak rek. Ya Ustaz Iman kori lah aku korak. Santai aja ya Bapak Ibu ya. Makanya saya katakan ini bukan parenting, ini santai-santai aja. Kalau parenting kan harus pakai jas, pakai dasi gitu ya. Ini pakai batik, apalagi batiknya ini kayak panitia mantannya Ustazah Rizka ini. Ya, apa Ustazah Tias? Masya Allah, saya senang ini karena di sini saya sering cerita sama anak-anak itu. Ternyata saya di Al Multazam itu kayak tinggi tuaan gitu ya. Ini kayak anak-anak saya ini. Jadi yang sebaya dengan saya hanya Umi Narti aja. Jadi Umi Narti sering saya ajak sharing-sharing gitu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Wal almal wal banun, harta benda dan anak-anak kita adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan semata. Karena perhiasan semata, ingat bahwa di antara sekian harta benda dan anak-anak kita itu ada beberapa amal soleh yang nanti pahalanya jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jadikan harta benda kita, keturunan kita sebagai sarana untuk mencapai pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum." Ketahuilah bahwa anak-anak kulon jenengan, kehidupan kulon jenengan itu hanya permainan, bersenda gurau, hanya tinggi seneng-senengan, angga-anggaan, bangga-banggaan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini fil amwali wal aulad, baik dalam konteks harta benda maupun anak-anak kita. Ini jadi hati-hati sekali karena hanya sebuah perhiasan, sifatnya sementara. Yang langgeng adalah ketika panjenengan bisa mewujudkan generasi yang solih-solihah yang nanti akan membawa kita bahagia surga abadi selamanya. Oke, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai ujian, sebagai fitnah. Bisa jadi anak kita hati-hati, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bisa jadi anak-anak kita, harta benda kita menjadi sumber fitnah, sumber ujian. Ya, kadang-kadang ada anak yang susah dibina, susah diingatkan, itu termasuk ujian. Karena ujian panjenengan harus tabah, harus punya kekuatan. Ya, jangan sedikit-sedikit kemudian anak-anak kita disalahkan. Ya, bahkan kalau perlu kulon jenengan introspeksi diri kita jangan sekalian. Ya, ini termasuk di surat At-Taghabun disampaikan ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Harta benda kita, anak kita adalah fitnah, sumber ujian bagi kita semua. Untuk yang ketiga, saya singkat-singkat aja, anak sebagai musuh.
Ya, kadang-kadang terutama anak dewasa itu kadang-kadang antara anak sama orang tua sering tukaran. Ya, nah jenengan kita masih muda-muda ya. Kayak ibu komite sekolah ini kan belum punya anak dewasa ini. Siapa lali aku? Hah? Ibu Yuni Sarah. Ibu Yani. Ibu Yani mungkin belum punya anak dewasa. Kalau sudah punya anak dewasa, apalagi kalau sudah punya menantu, kadang-kadang salah sedikit jadi sensi. Itulah sebagai musuh. Tapi kita ingat bahwa inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Yang penting kula jenengan hati-hati. Ya, hati-hati di sini. Wa in ta'fu wa tasfaku. Nah, ketika ada kesalahan kita saling memaafkan. Saling memohonkan ampun kepada Allah agar Allah tetap sayang kepada panjenengan. Allah selalu melindungi panjenengan sekeluarga. Yang keempat, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir adalah anak yang disebut dengan qurrata ayun, yakni anak yang solih solihah. Qurrata ayun artinya adalah mencerahkan pandangan mata kita, membahagiakan kita, Bapak Ibu. Nih, sebagaimana dalam surah Al-Furqan yang sering panjenengan hafalkan ya Bu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kalau jenengan kepengin anak-anak kita, istri atau suami kita, anak-anak dan suami istri yang bertakwa. Tapi ingat di sini ada yang terakhir waj'alna lil muttaqina imama. Kalau ingin anak kula jenengan solih-solihah ahli ibadah, di sini ternyata apa? Dan jadikanlah kami imam atau pemimpin atau teladan, figur bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan hanya mengharapkan anak-anak kita bertakwa, solih-solihah ahli ibadah, tapi orang tuanya tidak melakukan itu. Tidak demikian. Jadi di sinilah perlunya adanya keteladanan. Nah untuk itu Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai orang tua tentu berusaha agar mewujudkan putra-putri kita, putra-putri yang solihah. Dengan cara apa? Dengan cara yang tepat. Yang pertama, basic pendidikan dalam keluarga. Yang perlu diingat bahwa pendidikan pertama dan utama adalah di tengah-tengah lingkungan keluarga. Baru yang kedua, didukung dengan lembaga pendidikan Islam. Langsung saja saya sebutkan lembaga pendidikan Islam. Kenapa? Karena lembaga kita lembaga Islam. Yang kedua, idealisme pendidikan di dalam Islam adalah lembaga pendidikan Islam. Sangat ironis kalau orang itu mengaku Islam, ternyata putra-putrinya disekolahkan di sekolah non-muslim. Bahkan saya salut Ustaz Umi Nartia. Saya udah 7 tahun kepala SMA, ya 3 tahun kepala SMP, ya dan baru kali ini kepala SD, ya dan baru kali ini satu-satunya sekolah yang saya tempati sebagai kepala sekolah lembaga Islam tapi menerima siswa yang non-muslim. Luar biasa. Tepuk tangannya mana dong? Saya kalau prihatin loh, sekolah-sekolah non-muslim, saya pernah ngisi di beberapa sekolah lembaga non-muslim itu. Ternyata banyak loh siswanya yang beragama Islam. Dan saya nggak pernah tahu sekolah yang notabene lembaga Islam menerima non-muslim baru di Al-Multazam. Betul-betul sekolah Nusantara ini. Sekolah Bhinneka Tunggal Ika. Perlu masuk muri ya. Insya Allah. Ya saya tanya loh, kenapa ini nggak pakai jilbab? Agamanya ini Pak Ustadz, ya Allah. Temannya ngaji di atas, dia termenung sendiri. Kadang-kadang haleluya, haleluya. Seneng saya. Bahkan dia itu ingat sekali sama saya. Maaf ya, saya itu kan namanya juga agak jauh kan Ustadz ya. Saya minal andoi wal marungi di sana itu. Ya, beli makan di sana itu. Dia idik diantar pakai sepeda ontel itu. Pak Ustadz kepala sekolah langsung nyapa gitu. Iya Masya Allah. Aku kan jadi malu. Sampai segitunya, Ibu ya. Ini lingkungan pendidikan. Juga yang terpenting lagi adalah lingkungan pergaulan mereka. Kita buka satu-satu. Pertama, lingkungan keluarga. Kewajiban orang tua adalah mengasuh. Bahkan sejak dalam kandungan. Ketika lahir, didoakan. Lalu kemudian diarahkan. Setelah diarahkan apa? Dibimbing. Membimbing dengan penuh kesabaran. Lalu monitoring, diawasi Bapak Ibu. Ya, diawasi. Kalau perlu di rumah, tadi diajarin apa nak? Hafalannya apa nak? Gitu. Ini tadi surat Alam Nasroh. Apa itu surat Alam Nasroh? Loh ibu nggak tahu? Enggak, dikirain surat tanah. Ya, seperti itu. Nih, menjadi teladan, ya Bu ya.
yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Mendoakan, di Fatihai. Minta tolong ibu-ibu untuk perkembangan pendidikan panjenengan. Guru-guru tidak bisa melakukan pendidikan sendirian tanpa sinergi dengan panjenengan. Kita sudah galakan sama guru-guru untuk selalu mencangking anak-anak didoakan setiap tahajud kita. Minta tolong jenengan juga jangan lupa tahajud, duha, Fatihai putra-putrinya. Misalnya nama putri jenengan siapa pun jenengan ini Bu? Asmane jenengan sinten? Bu Lili. Oh, Ririn Rita Sugiarto itu. Ya, Ibu Ririn misalnya. Putra jenengan sinten Ibu? Hiba ya, misalnya Hiba. Ila ruhi jasadi ya. Harus ada kata-kata jasadi Bu. Ila ruhi jasadi Hiba bin siapa? Bapaknya siapa? Bapak kandungnya Bu. Nah, walaupun bapak kandungnya mau nanti karo wis pokoknya sebut nama. Kadang-kadang ada kok gara-gara bapaknya sudah nggak anu lagi itu enak aja bapaknya disebut, nggak boleh untuk diijabah doa kita. Hiba bin siapa gitu. Misalnya kalau bapaknya kok Khozin, masuk akurat. Ya seperti itu. Baik. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah kecuali orang tua yang menjadikan anak itu beraliansi yang lain. Seperti itu. Termasuk jenengan menyekolahkan di lembaga pendidikan. Itu juga kewajiban orang tua. Maka di sini dibutuhkan lembaga pendidikan Islam, yaitu sebuah lembaga yang merealisasikan pendidikan Islam yang berprinsip akal pikiran, akidah dan syariah serta akhlakul karimah. Nanti di sini kita akan bercita-cita seperti ini, Bapak Ibu. Mohon bantuannya, masukan-masukan panjenengan, nasihat-nasihat panjenengan, saran-saran panjenengan. Kami membuka selebar-lebarnya nasihat panjenengan untuk kami semua. Nek sungkan kali guru-guru langsung pakai WA saya, tidak apa-apa. Asalkan curhat tentang pendidikan. Kalau curhat tentang Pak, aku sendirian 5 tahun Pak, jangan tanya saya. Ya, oke. Biro jodoh. Iya, itu urusannya Ustaz Atia sama Ustaz Rizka kalau seperti itu ya. Ustaz Iman juga ya? Oh betul. Betul nolak. Monggo loh Bu, kalau jenengan pengen minta mantu ini masih kosong semua ini 3 ini. Sampai awal kacang kayak gitu. Ya, nih Bapak Ibu. Kemudian juga yang kedua, mendidik murid yang berakidah, beribadah, berakhlakul karimah. Memelihara fitrahnya sebagai insan mulia. Ini lembaga pendidikan kami nanti akan ke depan seperti itu. Satu-satunya lembaga unggulan yang ada di Kecamatan Benowo, bahkan di seluruh Surabaya. Jadi sekarang akhirnya saya sama dengan Reoni di tingkat kota itu. Loh, Ustaz Khozin kok muncul lagi? Sekarang di mana? Setelah saya sampaikan SD unggulan, wih unggulan kayak gitu. Ada yang beberapa penasaran kepingin ke sini. Unggulannya seperti apa? Dan saya sampaikan sama guru-guru, kita harus bertanggung jawab. Memakai nama unggulan harus direalisasikan. Jangan sekedar nama. Ya, misalnya nama saya kan Khozin Mustafid ya Bu ya. Wajar kalau Khozin Mustafid. Kalau nama saya Raffi Ahmad harus bertanggung jawab. Ya, saya harus seperti Raffi Ahmad seperti itu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita perhatikan anak-anak kita, pergaulan mereka, siapa dengan mereka, ya, pergaulan mereka, lingkungan mereka, agar benar-benar mereka. Kadang-kadang sekolahnya bagus, di rumah tangga bagus, ternyata lingkungannya mempengaruhi. Hati-hati sekali. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Terima kasih. Selamat berjuang bersama kami di SD Unggulan Al-Multazam Surabaya. Tepuk tangan panjenengan semuanya luar biasa. Baik, biasanya kalau saya parenting ada beberapa pertanyaan. Tadi nggak bawa hadiah loh. Nggak sempat bawa ya. Ya udah, saya berharap tidak ada pertanyaan. Supaya lebih cepat lebih baik. Ya, itu teman-teman semuanya, Ustadz Sada dan Bapak Ibu yang saya muliakan. Pada akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Jadikan anak-anak soleh kita adalah investasi dunia akhirat kita. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.